ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Kok akademisi yang diserang tidak kompeten? Kenapa Pak Teddy tidak menyerang isi kabinet yang banyak yang tidak kompeten? Pak Teddy sendiri belajarnya militer. Menjadi sekretaris kabinet. Menjadi sekretaris kabinet yang ilmunya adalah ilmu administrasi pemerintah, hukum administrasi negara. Wajar saja Pak Teddy tiba-tiba bilang kalau soal anggaran pokoknya ada. Karena dia juga inkompeten dalam pendekatan itu. Kalau dia menyerang saya, apakah dia tidak bercermin diri terlebih dahulu betapa tidak kompetennya dia dalam berbagai hal? Hampir 65% di kabinet tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jawab. Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya. Mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang. Apakah Pak Teddy pernah mempertanyakan itu? Menganggap mereka tidak kompeten? Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan. Kaitannya tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Data yang saya pidatokan itu berasal dari teman-teman ekonomi. Pak Mentan mengatakan itu ahli hukum tidak tahu. Ini bukan soal tanam saja, tapi juga soal lahan. Kita punya 800.000 rawa yang kita jadikan sawah. Makanya kita bertanya-tanya, ini data benarannya seperti apa? Nah, penjelasan itu hanya membahas ya, kapasitas saya. Selayak apa saya di dunia perberasan ya, dibandingkan beliau dan lain-lain ya. Jadi ke personal, ad hominem bagi saya, para pemberi pesan, messengers, tapi tidak menjawab pertanyaan substansi. Tapi Bang Ferry, selain soal Anda tadi disebut sebagai pakar hukum yang tiba-tiba mendadak menjadi pakar beras, Anda itu dikategorikan sebagai pembenci pemerintah. Nah, kalau ada rakyat yang disakiti, boleh nggak saya marah? Marah ke personal Prabowo kah? Jadi perasaan apa yang menggambarkan sikap Bang Ferry saat ini? Jadi ada kok momen-momen kami, ngapain kita ngeluarin data ini? Nanti orang benci, keluarga kita susah. Ibu di kampung tanya-tanya, ngapain? Pergi bla 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 dong, hal yang lain lah. Tapi ujung-ujungnya kami sendiri nggak tahan. Ketika ada sesuatu yang negara buat kebijakan, kita nggak tahan menyampaikan. Nah, anehnya warga negara kalau marah menyampaikan keluh kesahnya dikategorikan makar. Sementara sebelumnya, jangan lupa Mbak Firstian, sebelumnya Presiden ngomong, itu pengamat-pengamat itu, saya tahu mereka itu semua, saya akan tertibkan. Dan Presiden seolah-olah nggak mau tahu ucapannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu berdampak, ditafsirkan oleh alat negara di sebuah lembaga negara untuk mengeksekusi warga negaranya sendiri. Pernyataan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang mengatakan bahwa saat ini di Indonesia itu terjadi inflasi pengamat. Artinya kita oversupply opini tapi undersupply kompetensi. Nah, apakah salah satu pengamat yang saya hadirkan pada hari ini itu juga salah satu pengamat yang dianggap under kompetens karena katanya sih jadi dari pakar hukum jadi pakar beras nih. Nah, ada Bang Ferry Amsari. Makasih ya Bang. Saya pakar beras yang tidak kompeten itu. Jadi gimana ceritanya seorang pakar, kalau orang melihat kan begitu, sehingga kemudian dibungkus framing-annya bahwa kok Pak Ferry Amsari kan pakar hukum tata negara, ngapain ngomong beras gitu. Perlu dijelaskan hukum tata negara itu pokok bahasanya apa sih? Ya, sebelum ke konstitusi, hukum tata negara dan lain-lain itu, omongan Pak Letkol Teddy dan Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait saya duga begitu, itu berkenaan dengan pidato saya di acara yang sama dengan Profesor Saiful Mujani di halal bihalal para pengamat itu ya. Nah,
Di dalam pidato itu saya menjelaskan soal pernyataan swasembada pangan yang berujung menjadi swasembada beras, kan gitu ya. Nah, data yang saya pidatokan itu berasal dari teman-teman ekonomi. Saya tidak sebut nama karena nanti akan dikejar gitu ya. Tapi datanya terbuka, jadi silahkan dicari. Penjelasan teman-teman ekonomi begini, Indonesia itu dinyatakan swasembada pangan. Menurut mereka tidak mungkin benar, sebab datanya kita itu masih impor daging, bahkan sampai bawang putih pun kita masih impor dari negara luar, baik di Australia, Cina dan lain-lain, gitu. Impor semua, bahkan bawang putih gitu ya. Jadi yang paling tepat kalau mau pernyataan itu kita benarkan sendiri sebagai publik, kan publik harus cerdas dengan sendirinya ya, karena data-datanya kadang meleset gitu ya. Yang tepat itu swasembada beras. Only ya. Karena yang pangan kan definisinya Ya, luas. paling mendekati ini asumsi pernyataan dari pemerintah. Jadi mari kita cek apakah swasembada beras juga benar. Karena itu agak berat, sebab dari tahun 2004 hingga 2025, 2 tahunan gitu ya, kita itu mengimpor 5,4 juta ton beras dari negara tetangga. Kenapa tiba-tiba di awal 2026 dinyatakan swasembada? Itu logikanya bagaimana? Nah, sebagian ahli beras, perberasan Republik, membantah ini. Katanya kita cuman mengimpor 3,8 jutaan ton beras. Mereka tidak sampaikan itu data tahun kapan, bulan kapan. Data itu kalau ditelusuri 3,8 sekian juta ton itu data per Januari 2024. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, per Januari. Kami menjelaskan 2024 sampai 2025. Apa yang menyebabkan 2026 kosong, sehingga kemudian kita menjadi swasembada beras, katakanlah begitu. Kata teman-teman ekonomi, kalau pakai data, tentu terjadinya peningkatan panen. Peningkatan panen hanya bisa terjadi kalau jumlah sawah itu bertambah luas. Data jumlah sawah kita bertambah kecil. Pak Mentan mengatakan itu ahli hukum tidak tahu. Ini bukan soal tanam saja, tapi juga soal lahan gitu ya. Kita punya 800.000 rawa yang kita jadikan sawah. Alih fungsi. Alih fungsi ya, dan segala macamnya. Anehnya data itu semengambang itu. Pak Menteri tidak sebutkan rawa di mana, berapa jumlah panennya, ya. Apa yang menyebabkan peningkatan itu selain jumlah lahan. Padahal beliau kan ahli hama ya, tapi beliau tidak menyampaikan pengelolaan atau menjaga padi tidak terdampak hama itu meningkatkan jumlah. Nah, jadi beliau tidak sesuai keahlian spesifik juga sebenarnya. Jadi itu tidak detail kepada publik. Makanya kita bertanya-tanya, ini data benarannya seperti apa? Semakin beliau terbuka, semakin baik. Saya dan teman-teman jujur saya ingin sampaikan ke publik, kita siap mengaku salah sebagai pengamat beras cabutan ya, dari data-data teman-teman ekonomi ini, jika memang beliau terbuka kepada publik. Ini soal pertahanan pangan kita, semakin terbuka, kita juga semakin bersiap diri. Kita paham kok dunia sedang berkembang ke arah yang sangat negatif ya, tapi sama sekali tidak terbuka. Nah, penjelasan itu hanya membahas ya, kapasitas saya. Selayak apa saya di dunia perberasan ya, dibandingkan beliau dan lain-lain ya. Jadi ke personal, ad hominem bagi saya, para pemberi pesan, the messengers. Tapi tidak menjawab pertanyaan substansi. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah orang yang belajar hukum tata negara dan hukum konstitusi bicara beras? Salah satu yang bisa menjawab adalah Mbak Christian Greg. Dia orang hukum ya, dia tahu, saya pikir bahwa di hukum itu, terutama hukum tata negara akan sangat-sangat luas. Kalau mau mengutip soal ketahanan pangan dan segala macam, swasembada beras, kita bisa kutip beberapa pasal di Undang-Undang Dasar ya. Pasal 28A soal hak hidup dan penghidupan. Itu beras yang harus mampu menghidupkan orang. Pasal 28C, orang berhak menggunakan pengetahuannya
untuk bertumbuh kembang, menjamin kehidupannya. Saya tahu ada data. Hak saya ingin kita semua selamat. Saya tidak ingin saya sendiri selamat ya dengan data itu. Orang lain juga harus siap-siap. Gitu. Pasal yang paling hebat bicara ini Pak Menteri, pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ya, dengan azas apa? Kekeluargaan. Sebagai satu keluarga, ada soal data beras, saya harus kasih tahu publik. Siap-siap, ekonomi kita sedang potensial terancam. Pak Menteri juga harus begitu. Harus menyampaikan, nah, memang ini agak perdebatan di kelas-kelas ya. Azas kekeluargaan ini keluarga siapa ya? Jangan-jangan bukan keluarga kita ya, keluarga beliau-beliau itu. Pasal 2 soal ekonomi disusun sebagai usaha bersama ya, dalam upaya mensejahterakan orang. Nah, ini bicara hak menguasai negara. Pasal 33 juga lanjutannya. Bumi, air, dan segala isi terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, termasuk beras. Kenapa ada hak menguasai negara dalam pengurusan pertanian? Itu pasal 33. Dasarnya. Pak Menteri, dasar Bapak diberikan kewenangan, pemerintahan pusat mengelola ini adalah ketentuan ini. Jadi saya bicara sesuatu yang umum saja. Pak Menteri harusnya lebih spesifik soal data. Jadi banyak buzzer yang dimanfaatkan oleh banyak kepentingan. Saya tidak sebut Pak Menteri Pertanian dan lain-lain pakai buzzer. Tapi ada perpresnya kok pemerintah soal buzzer-buzzer ini. Yang mengatakan, oh Anda tidak layak, Anda cacat kompeten, tidak apa-apa. Tapi berikan kami data yang kompeten itu. Saya tidak terganggu orang mengatakan orang konstitusi tidak boleh bicara beras dan segala macam. Karena orang hukum pasti paham. Hukum itu bicara hukum kesehatan, hukum pertanian, hukum perburuhan, semua hal. Semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan. Makanya ilmu hukum nggak ada jurusannya. Dia harus keterkaitan satu sama lain. Adanya kekhususan saja ya? Ya, kita bicara kebijakan. Bicara kebijakan itu akan berkaitan dengan apapun. Begitu pertanian, ada orang yang memanipulasi, monopoli dan lain-lain. Itu hukum pidananya ada. Orang pidana harus memahami hukum pertanian seperti apa yang baik dan segala macam. Sehingga ini bukan hukum pertanian tanam padi begini dengan air segini, bukan begitu. Ini hukum yang berkaitan dengan undang-undang pertanian gitu ya. Orang harus mengerti mereka sehingga seseorang akan dibatasi haknya yang namanya pemidanaan kan. Jadi bagi saya ini hanya ingin menggeser perdebatan. Pak Menteri punya data apa yang mengatakan kita betul-betul sudah swasembada beras? Di mana rawanya? Kapan dia panennya? Kalau seterbuka itu Pak Menteri sampaikan di DPR kemarin, saya yang mungkin pertama menghormati Pak Menteri. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan, Dek, tolong datanya, Dek. Sampai 4 kali nggak keluar data-data itu. Jadi bagi saya ini pertanyaan. Nah, tiba-tiba perdebatan yang menarik di balik layar ini antara Ferry Amsari yang bukan pakar beras itu dengan Pak Menteri Pertanian diikuti oleh orang yang paling penting salah satunya di Republik ini, layers pertama istana, yaitu Pak Letkol Teddy Indra Wijaya. Tiu ya. Menyatakan ada sebutan lain-lain. kan di Twitter kan, beliau okay. kasih inisial ya bahwa ini tweetan asli seperti Pak SBY. Beliau menyampaikan itu pakar-pakar yang tidak kompeten. Kita itu inflasi pengamat. Pengamat tidak dalam bidang ilmunya memberikan pengamatan. Keringatan saya ceritanya. Mungkin karena yang mau diceritakan militer kali ya. Saya bertanya-tanya, kok akademisi yang diserang tidak kompeten? Kenapa Pak Teddy tidak menyerang isi kabinet yang banyak yang tidak kompeten? Kita bisa sebut satu persatu itu. Pak Teddy sendiri belajarnya militer. Menjadi sekretaris kabinet. Menjadi sekretaris kabinet yang ilmunya adalah ilmu administrasi pemerintahan.
ilmu administrasi, hukum administrasi negara gitu ya. Wajar saja Pak Teddy tiba-tiba bilang kalau soal anggaran pokoknya ada. Karena dia juga inkompeten dalam pendekatan itu. Kalau dia menyerang saya, apakah dia tidak bercermin diri terlebih dahulu betapa tidak kompetennya dia dalam berbagai hal dalam merespon kebijakan negara atau kritik dari para pengamat maupun publik. Pak Teddy tidak melihat bahwa Pak Wakil Presiden juga pendidikannya tidak berkaitan dengan hukum tata negara, bisa jadi wakil presiden. Pak Menteri Kehutanan, ilmu filsafat keagamaan, tapi ngurus hutan. Pak Menteri Kesehatan, teknik nuklir, ngurus kesehatan. Kepala BGN, ahli serangga, ngurus makanan, gizi, dan segala macam. Kalau disebutkan bisa banyak tuh, Menteri Pariwisata dan lain-lain, Mendagri, bla bla bla. Hampir 65% di kabinet tidak matching antara pendidikan dan apa yang mereka jabat. Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya. Mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang. Apakah Pak Tiu, Pak Teddy pernah mempertanyakan itu? Menganggap mereka tidak kompeten. Jadi bagi saya dan teman-teman, ini terkesan betul-betul sebagai ad hominem saja untuk menyingkirkan para pemberi pesan, membawa perdebatan keluar dari lingkaran intinya, apakah kebenaran data itu benar atau tidak. Nah sekarang makanya saya bilang, ayo Pak Menteri Pertanian dan Pak Teddy, saya siap berdebat terbuka kepada publik soal data-data kebijakan negara, termasuk di urusan pertanian dan negara. Boleh sendiri-sendiri, boleh kedua-duanya. Saya tidak bermaksud ingin menyombongkan diri untuk berhadapan. Saya ingin mewakili publik saja, mengkonter diri saya sendiri. Jangan-jangan saya salah. Karena saya dapat dari teman-teman akademisi, teman-teman saya sehari-hari. Kenapa tidak negara yang memberikan data yang berbeda sebagai perbandingan? Supaya kan enak, minta maafnya sekalian kan. Nggak satu-satu ya. Saya minta maaf Pak Mentan, saya minta maaf Pak Teddy. Khilaf saya, terlalu bodoh saya, terlalu percaya diri saya. Seolah-olah hukum konstitusi itu mengetahui banyak hal. Saya minta maaf di depan mereka dan di depan publik. Kalau salah? Kalau salah. Kalau tidak salah, siapa yang minta maaf itu juga tentu ada yang lain kan. Kita harapkan bisa secara terbuka seperti itu menunjukkan, mengajarkan kedewasaan dalam negara begitu. Tapi Bang Ferry, selain soal Anda tadi disebut sebagai pakar hukum yang tiba-tiba mendadak menjadi pakar beras, karena sekarang juga disebutkan bahwa nih, ya silakan diminum dulu Bang. Harus juga menjelaskannya tadi ya. Okay. Itu baru satu hal gitu. Hal lain yang sering diserahkan atau dialamatkan ke Bang Ferry dan kawan-kawan termasuk Mas Uceng ya, Mbak Bibip ya, aktor-aktor di Dirty Vote lah, adalah Anda itu dikategorikan sebagai pembenci pemerintah. Anda benci? Sebutkan satu alasan kenapa saya harus benci pemerintah. Satu aja. Dulu mungkin Pak Prabowo pernah sliding tackle kaki saya ketika main bola gitu ya. Dulu saya dikompas oleh Mayor Teddy ketika mau sekolah. Sebutkan satu alasan saya benci pemerintah. Jadi perasaan apa yang menggambarkan sikap Bang Ferry saat ini? Saya dan teman-teman merasa kami lebih mencintai pemerintahan kami karena kami belajar apa yang seharusnya dilakukan negara, diberikan negara kepada rakyatnya. Kecintaan terbesar itu, saya selalu bilang, saya itu perspektifnya cengeng sekali. Orang cengeng itu sulit membenci orang, karena dia akan lebih cenderung, kasihan gitu ya. Tanda-tanda kecengengan itu mudah saja, istri saya tahu tuh ya. Kalau saya sedang di luar, dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa tuh nangis sendiri, nggak tahu sebabnya gitu ya. Kenapa saya nangis ya? Karena ternyata ketika iya ya negeri kita tuh indah luar biasa. Tapi begitu kita di luar kan kita ngerasakan kok orang lain
sehebat itu ya mengelola negaranya. Saya pernah, mungkin bagian ini cocok dibilang ante-ante asing gitu ya. Saya sekolah di luar, tiba-tiba anak saya sakit, dapat tagihan 23.000 US dollar, which is around 1/4 miliar lah, ya sekitar itu ya. Saya masalah di matematika ini, sekitar itu. Tapi saya dikasih tahu dosen, coba urus dinas sosial karena ada Obamacare ketika itu. Tahu nggak berapa yang diberikan oleh negara Amerika ketika anak saya sakit? 0 rupiah jaminan kesehatan. Orang asing, mahasiswa dari negara asing tidak berkontribusi apapun dalam ekonomi negara mereka karena ada beasiswa dari kampus itu dan bantuan orang di dalam negeri. Tidak bermanfaat lah orang ini di kampus mereka gitu ya. Tapi diberikan layanan kesehatan gratis. Nah, bandingkan dengan kesehatan kita. Boleh nggak saya ketika itu cerita soal hukum kesehatan yang harus diberikan jaminan oleh negara? Saya merasa berhak. Gitu ya. Karena negara ini harusnya membalas jasanya kepada rakyat yang memberikan berbagai fasilitas kewenangan kepada penyelenggara negara. Termasuk lewat pajak kita. Pajak. Nah, kalau ada rakyat yang disakiti, boleh nggak saya marah? Marah ke personal Prabowo kah? Saya pikir enggak. Saya hanya marah, Pak Prabowo becus dong. Nggak bisa Anda mengatur anggaran Republik ini dengan mengatakan pokoknya ada, nggak bisa. Karena itu cacat proses, cacat konsep, teorinya nggak begitu. Nah, ini yang saya marah. Ngapain saya marah ke Mayor Teddy? Kenal tidak? Jangan kan kenal Mayor Teddy, ibunya saya tidak kenal, bapaknya tidak kenal, tetangganya saya tidak kenal. Apa alasan membencinya? Jadi ada orang yang selalu menyerang kami dan mengatakan, Anda benci sekali dengan Prabowo. Tidak senang dengan, dulu waktu mengkritik Pak Jokowi, tidak senang Pak Jokowi. Pak SBY tidak senang Pak SBY. Banyak betul presiden yang tidak saya senangi. Konsepnya secara mentality ya, adalah mendekati kekuasaan. Itu konsep manusiawi. Supaya mendapatkan kenikmatan hidup ya, jabatan bla bla. Tapi kami sengaja tidak memilih karena orang berebutan untuk menuju kapal itu. Kami lebih berupaya melihat apakah kapal ini siap berlayar atau tidak, menyelamatkan seluruh penghuninya di dalam kapal demi keselamatan banyak orang. Jadi di titik saya berterima kasih bertanya begini ya. Saya dari lama ingin menjawab ini gitu ya. Jadi tidak ada faktor bagi kami untuk membenci seluruh personal di pemerintahan. Yang kami pertanyakan, coba ngapain Anda buat kabinet 109 orang? Kami di penelitian kami cukup di Indonesia itu 21 menteri doang. Nah, kalau ngomong gitu masa dibilang benci? Kalau bilang kalau Anda membuat 109, nanti pemerintahan Anda akan kolaps. Lah terbukti sekarang, wajar dong. Kami bilang, apa gue kata? Ya, itu bukan bermaksud mempersonalisasi berbagai hal kepada penyelenggara negara. Kami hanya ingin penyelenggara negara bertanggung jawab. Jadi kasihan juga Uceng itu ya. Uceng itu, saya korbankan saja cerita Uceng ya. Uceng itu sudah layak jadi profesor dari lama. Sejak lama ya? Sejak lama. Junior-juniornya sudah jadi profesor gitu ya. Tapi dengan berbagai kebijakan kita tahu, banyak faktor yang membuat jabatan profesor itu terhalang. Kami sempat menertawakan Bang Uceng karena dia sudah diusulkan kembali jadi guru besar. Sementara kami sedang jalan buat film Dirty Fort. Harapan kami yang jahat-jahat kalau sama Zainal saya ngaku saya jahat ya. Harapan kami film ini keluar sebelum pengumuman status guru besarnya dari Dikti supaya ditunda lagi. Tapi dia tertawa karena ketika syuting Dikti sudah sebelumnya 1 hari 2 hari sebelum itu sudah mengumumkan status guru besarnya dan SK-nya sudah diperlihatkan. Jadi aman. Dia he's lucky enough lah. Kalau enggak mungkin mundur lagi. Jadi kalau ternyata dipikir benci, bahkan dia mengorbankan satu jabatan prestisius dalam hidupnya, itu pasti bukan kebencian, itu pasti kecintaan terhadap hal yang lain. Ada orang segila itu pengorbanannya. Bagiku, itu luar biasa.
Aku bilang, Bang, ini gila betul. Kalau orang lain, setahu saya, dia akan bilang, saya nggak akan ngambil, saya nggak berani ikut ini. Karena bentar lagi saya akan dijadikan guru besar dan lain-lain. Jadi, bahkan Uceng itu mau kok dikritik terbuka. Mbak Bivitri itu terbuka, silakan. Kita bahkan membuat acara roasting Zainal kan, untuk Saya lihat itu. menghina Zainal di depan publik gitu ya. Dan ingat, hinaan ke Zainal itu tidak ada yang berkaitan dengan integritas dan moralitas. Hinaannya itu karena dia sok sibuk jadi pelari, mau jadi atlet dengan lari dan segala macam, yang begitu-begituan. Jadi bagi saya mempertanyakan kenapa orang bercerita ini soal kebencian. Mohon maaf, banyak hal di teman-teman itu ditawarkan, banyak hal ceritanya. Oh iya? Iya. Untuk menduduki banyak- jabatan tertentu, mendapatkan hal apapun, Banyak hal, untuk bisa banyak hal. berhenti bicara. Banyak hal. Teman-teman itu ya, saya kan nggak layak-layak betul ya. Yang saya pikir ini segila itu kita mencintai negeri ini ya. Teman-teman itu segila itu mereka mencintai negeri ini dengan tantangan dan segala makian. Padahal tanpa segala makian ini mereka bisa menikmati banyak hal gitu ya. Jadi bagiku dan teman-teman ini bukan soal itu. Kami hanya orang bodoh berjamaah yang tahu sesuatu dan ingin segila itu menyampaikan ke publik. Jadi ada kok momen-momen kami, ngapain kita ngeluarin data ini? Nanti orang benci, keluarga kita susah. Ibu di kampung tanya-tanya, ngapain? Pergi bla 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 dong. Hal yang lain lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kami sendiri nggak tahan. Ketika ada sesuatu negara buat kebijakan, kita nggak tahan menyampaikan. Aku tanya dirimu, kan dirimu orang hukum, dirimu tahan nggak ada pejabat negara bilang pokoknya ada? Enggak, saya waktu itu reaktif sekali. Sangat reaktif kan? Bang Ferry, saya langsung bikin, dan itu di luar dari kebiasaan ya. Saya nggak terlalu suka berekspresi secara spontan di media sosial karena saya berhati-hati dengan apa kerjaan saya sebagai. Tapi saya spontan langsung dan saya akui saya terpancing untuk menyerang personal Pokoknya Teddy ada ya. ketika itu ya. Jadi saya juga keluar dari batas normal sehari-hari saya gara-gara terpancing soal itu, karena menurut saya itu sangat menginjak-injak logika. Bahkan saya sendiri berpendapat bahwa Letkol Teddy harusnya keluar dari militer dan secara terbuka mengatakan bahwa dirinya menjadi juru bicara pemerintah saja gitu ya. Ingat nggak? Kabinet diumumkan Letkol Teddy jadi Seskap. Itu tidak sesuai dengan Undang-Undang TNI. Undang-Undang 34 Itu di pasal luar dari 34. 14 Ya, posisi di yang luar dibolehkan. posisi yang diperbolehkan prajurit aktif. Apa yang dilakukan negara? revisi. Negara revisi Undang-Undang TNI setelah beliau 2 atau 3 bulan menjawab Seskap untuk menyesuaikan undang-undang itu dengan jabatan itu. Kasih tahu saya, orang hukum mana yang nyaman dengan kondisi ini? Kalau mereka nyaman, saya suruh pulang balik lagi S1. Ya, ini bagi kita yang belajar hukum tidak nyaman, karena kita ini orang-orang yang studinya dipertanyakan. Katanya negara hukum, tapi hukum tidak tegak. Ya karena beginian nih, ini orang non hukum mengeksekusi hukum, undang-undang tanpa mempertimbangkan orang banyak dan konstitusi. Jadi wajar marah, kesal gitu. Nah hal yang sama, pakai logika ya. Apakah Prof. Saiful Mujani berhak nggak kecewa dan marah kalau negara ini dalam perspektif dia sebagai ilmuwan politik dikelola seburuk ini? Bagi saya boleh. Marah saja kok nggak boleh? Nah anehnya warga negara kalau marah menyampaikan keluh kesahnya dikategorikan makar. Sementara sebelumnya, jangan lupa Mbak Perstian, sebelumnya Presiden ngomong, itu pengamat-pengamat itu, saya tahu mereka itu semua, saya akan tertibkan. Beberapa hari setelah itu, sahabat saya, teman saya, Andri Yunus disiram air keras, matanya buta, dan sebentar lagi ada potensi untuk dicopot matanya. Sebagai teman, orang yang sehari-hari berjuang, saya merasa saya berhak marah dan punya hak untuk memaki banyak orang. Tapi orang-orang seperti itu
kayak Andri Yunus, dia selalu bilang jangan putus asa, jangan kehilangan semangat. Pertahankan. Jangan kendor. Yang dia perjuangan harus dilanjutkan. Bagi saya, god damn, ini betul-betul konyol gitu ya. Anda sudah berkorban habis-habisan untuk orang banyak, Anda dicaci maki oleh buzzer-buzzer, tiba-tiba Anda bicara kepentingan orang banyak dan lanjutkan perjuangan. Itu kayak kita ngomong kosong apa ini gitu ya. Dan presiden seolah-olah nggak mau tahu ucapannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu berdampak. Ditafsirkan oleh alat negara di sebuah lembaga negara untuk mengeksekusi warga negaranya sendiri. Alat pertahanan teritorial negara menjaga pertahanan kita membutakan warga negaranya sendiri. Mengeksekusi warga negaranya sendiri. Jadi kok kita dilarang untuk berkeluh kesah? Bagi saya ini sesuatu tindakan yang aneh. Dan di titik itu wajar saja publik yang emosional, marah ya, di titik tertentu menyampaikan hal-hal yang mungkin di luar kesabaran mereka hari-hari. Sementara dalam kemarahan ini dengan berbagai kebijakan yang berantakan, Presiden keluar negeri terus. Kami bertanyakan itu sederhana. Presiden melanggar konstitusi dalam penyusunan kabinet, seperti yang saya ceritakan tadi. Kabinet itu ditargetkan 109, sebelum kabinet diumumkan diubah undang-undang kementerian negaranya. Isi kabinetnya bermasalah, diubah undang-undang TNI-nya. Lalu Presiden melanggar konstitusi dalam perjanjian internasional, melanggar pasal 11 Undang-Undang Dasar, melanggar pasal 9, 10, 11, 12 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Presiden membiarkan wilayah udara kita akan dilewati pesawat tempur asing. Mana jiwa patriotik Presiden sebagai prajurit? Saya yakin teman-teman prajurit malu kalau wilayah udara kita dilewati oleh pesawat-pesawat asing. Sekuat apa negara ini? Presiden kita bahkan mengkhianati cita-cita founding fathers kita soal Palestina. Dengan bergabung dengan BOP. Dengan bergabung dengan BOP. Tetap mengebom Palestina, tetap ngebom Libanon, dan segala macam. Di mana cita-cita perjuangan kemerdekaan yang anti penjajahan itu? Jadi bagi saya, boleh dong marah. Murid-murid keracunan. MBG nih ya? Ya. Saya ini orang tua, Mbak. Saya nggak terbayang kalau itu dialami anak saya. Saya nggak kepikiran tuh kalau suatu saat anak saya makan sesuatu yang potensial sudah diduga tidak dikelola dengan baik, beracun. Semarah apa saya dengan SBY lagi, Udah dengan berubah. Prabowo ya. Semarah apa saya dengan Mayor Teddy dan lain-lainnya itu. Saya nggak terbayang. Mungkin kalau bertemu bisa marah itu terungkapkan dengan bahasa-bahasa yang tidak patut dari seorang warga negara tersampaikan. Pertanyaannya, kita yang belajar hukum tata negara, apa sikap pemerintah menghadapi kemarahan warga negara? Memukul, menangkap? Tidak. Gagasannya adalah memahami warga negara, introspeksi terhadap kebijakan, melakukan evaluasi, menerimanya dan memperbaiki. Itu kan gagasannya. Makanya dalam konsep kebijakan ada evaluasi kan. Kalau tidak diterima, ada pengadilan. Katakanlah Ferry Amsari itu tendensius. Presiden ingin tetap mempertahankan. Pengadilan jadi ruangnya. Bayangkan paniknya orang hukum tata negara. Oh, ada pengadilan yang akan menjadikan ruang kita berdebat dengan pembuat kebijakan. Hakimnya sudah dikelola. Ini maksud Bang Ferry adalah Mahkamah Konstitusi ya? Kelihatan orang belajar HTN. Jadi bagi saya, kecewaan itu sudah menumpuk. Apakah lagi kalau seorang guru besar ilmu politik yang paham kondisi lebih dari saya, yang namanya Prof. Saiful Mujani. Jadi bagi saya nggak layak juga dinyatakan makar. Saya tuh sempat bercanda, makar itu saja istilahnya sudah salah gitu ya. Jadi apalagi diterapkan gitu.
Bang Ferry coba dikaitkan dengan mantan-mantan lawan politik Pak Prabowo di pemilu 2024 sehingga itu menjadi rasionalisasi atas sikap Anda saat ini. Karena Anda lebih dekat dengan Pak Anies misalnya, kubu Pak Anies. Mana yang dekat saya dengan Pak Anies dan Pak Mahfud MD?